ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dalam melaksanakan salat, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam mengerjakannya? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena khusyuk dalam salat itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau kita bicara teori, ya bicara teori. Kalau menjelaskan agar kita salat khusyuk itu ada pemanasan salatnya, qobliyah. Orang kalau qobliyah kan mulai itu dia. Tapi kadang-kala kita mau salat wajib masih ngobrol sama sahib. Ente tadi naik apa? Naik motor. Yang mana? Ini imam sudah Allahu Akbar. Salat dulu. Allahu Akbar. Mau gimana mau khusyuk ente? Baru. Kalau jual susah memang. Maka kita harus persiapkan. Ada yang pemanasan tadi. Salat sunnah itu termasuk yang menggiring kita untuk lebih khusyuk. Kemudian memahami apa yang dibaca. Kalau kita tidak paham dengan yang kita baca, ya kadang-kala tetap khusyuk. Ada orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi, ya kadang-kala imamnya nangis, ya nangis. Insya Allah. Habis sholat ditanya habis sholatnya, ente kenapa ente nangis? Nggak tahu, imamnya nangis itu juga enak ada nggak nangis. Kan ada orang-orang yang terharu ya, dia itu nangis karena terharu aja dia, bukan karena khusyuk. Imamnya khusyuk, dia bukan karena khusyuk. Jadi kadang-kala memahami artinya itu membuat kita lebih khusyuk, membuat kita lebih khusyuk. Kemudian bacaannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, bacaan iftitahnya itu beragam, tidak satu, bervariasi. Kalau mau menyebut itu salah satu yang menyebabkan kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita akan mengingat-ingat. Kita nih, anak mau baca yang ini. Umpamanya ketika sujud, Allahumma laka sajadtu. Apa terus ya? Karena dia baru ngafalin nih. Tapi kalau subhana rabbiyal a'la, dia sambil mikir sepedanya, subhana rabbiyal a'la, lewat dia kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang, tapi jangan sampai itu bikin-bikin gitu, bukan. Sunnah-sunnah Rasul kita amalkan. Terus bacaan suratnya. Kalau antum punya surat-surat baru, itu menyebabkan antum lebih khusyuk. Hafalan baru ya umpamanya. Antum mulai hafalnya kulhu. Tahu-tahu hari itu antum pagi ngafalin wadduha. Antum Allahu Akbar itu wadduha. Wadduha. Apa? Itu tapi itu menyebabkan antum mengingat, hadir dalam salatnya. Tapi kalau antum sudah hafal, antum sampai tasyahud akhir itu, coba tanya abis tasyahud, tadi ente rakaat pertama kedua baca surat apa? Surat apa ya? Kadang-kadang dia lupa. Karena sudah menjadi rutinitas buat dia. Maka dengan bacaan-bacaan yang baru itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum fala yafsuq baina yadayhi." Apabila orang salat enggak boleh dia meludah di depannya. Wala an yamini, di kanannya nggak boleh meludah. Kenapa? Fa innama huwa yunaji rabbah. Dia itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Di sini dia menghadirkan ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak beban hidup yang antum tumpahkan di iyyaka wa iyyaka nasta'in. Sama engkau ya Allah, aku cuma minta tolong ya Allah. Mau minta tolong sama siapa lagi? Maka itu insya Allah akan membuat kita lebih khusyuk ya. Kemudian sholat berjamaah ke masjid itu termasuk yang membantu khusyuk buat para lelaki. Ketika dia datang dari rumahnya, itu dunia dia taruh itu. Tapi kalau untuk sholat di rumah, kadang-kala Allahu Akbar, ting dong, ya Allah siapa ini datang? Itu baru sholat sudah. Baik, barakallahu fikum. Kiat-kiat kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, ya akhwat, ibu-ibu dan bapak yang rahmatillah subhanahu khusyuk itu anugerah luar biasa. Minta kepada Allah bisa khusyuk dalam
salat. Bukan ikut pelatihan khusyuk ya. Ikut pelatihan khusyuk bukan begitu khusyuk yang dimaksud ya. Tapi benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma inna a'udzubika min qalbi la yakhsha, min ainin la tadma. Kemudian apa? Min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajaba lah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari mata yang tidak mau menangis, dari syahwat yang tidak pernah puas, kemudian dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha. Atau kita bicara bahasa Indonesia, Allahumma inna nas'aluka al-khusyu'a fi shalat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar bisa khusyuk dalam salat. Mohon kepada Allah. Kalau orang dapat khusyuk, nikmat luar biasa. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa memudahkan khusyuk, mengingat hari akhirat. Seorang sebelum salat dia ingat dia sedang berhadapan dengan Allah. Semakin dia kuat salat berhadapan dengan Allah, akan semakin mudah hari akhiratnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan wasta'inu bis sabri was salat, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Setelah itu kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun, sungguh salat itu terasa berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka yakin akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah. Itulah orang-orang khusyuk. Dia ingat hari akhirat bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah. Dia tahu waktu dia salat bisa jadi salatnya salat terakhir. Makanya Nabi pernah berkata, "Sholli salatan muwaddi'." Salatlah engkau seperti orang yang hendak berpisah. Dia tidak tahu, siapa tahu salat 2 rakaat inilah yang bisa diandalkan olehnya untuk masuk surga. Maka benar-benar dia baguskan salatnya, dan itu akan bantu dia untuk bisa khusyuk dalam salat. Yang pertama dia berdoa, yang kedua dia ingat tentang hari akhirat, dia hadirkan tentang hari kiamat, tentang sirat, tentang padang mahsyar, tentang hisab, ya, tentang alam barzakh, ya, tentang neraka, tentang surga. Ini bantu dia untuk khusyuk. Perkara ketiga yang bantu seorang untuk khusyuk, terutama laki-laki, hendaknya dia ke masjid di awal waktu. Kalau bisa pas azan dia sudah di masjid, sehingga dia tidak terburu-buru. Sampai Nabi SAW menyuruh kalau orang terlambat jangan terburu-buru. Kata Nabi, berjalanlah wa antum ala sakinah wa waqar. Jalanlah engkau dalam kondisi tenang, meskipun terlambat. Apa yang kau dapati di masjid maka sempurnakan. Tidak boleh terlambat kemudian buru-buru. Karena kalau orang selalu datang terlambat, dia buru-buru, dia tidak bisa khusyuk. Datang tahu-tahu makmum sudah qomat, sudah masuk rakaat ketiga, tiba-tiba dia rajin, langsung dia jalan cepat. Sampai sana sampai Allahu Akbar. Nah, gimana mau khusyuk? Dia ngos-ngosan. Tapi kalau orang datang lebih dahulu, sampai di masjid dengar azan, dia balas jawab azan. Dia sudah menyiapkan dirinya. Jawab azan, kemudian dia salat 2 rakaat, sempat dia berdoa kepada Allah, sempat dia baca Quran. Jadi dia sudah membuat muqaddimah yang memudahkan dia untuk apa? Khusyuk. Begitu salat, dia bisa lebih khusyuk. Adapun orang yang datang terlambat, ya, ngobrol sama temannya sudah azan, santai aja, sebentar, imamnya qomatnya lama kok. Begitu qomat tiba-tiba rajin. Jadi kalau mau khusyuk, usahakan salat di awal waktu. Sejauh mana kita perhatian dengan salat, sejauh mana Allah berikan kekhusyuan kepada kita. Ya, jadi perhatian kita terhadap salat itu luar biasa. Ya, seperti orang yang rindu kapan dikumandangkan azan, rindu ingin ke masjid. Ya, ini Allah akan berikan kekhusyuan pada dia. Tapi kalau orang cuek dengan salat, ya, dicuek-cuekin nanti aja enggak apa, maka dia susah meraih kekhusyuan. Di antara hal yang membantu kita khusyuk adalah merasa bahwasanya Allah sedang menilai, ya, Allah sedang menilai salat kita. Kita kalau salat kemudian ada orang yang lihat, kita salatnya lebih serius. Apalagi dimasukkan dalam CCTV, apalagi siaran langsung, ya, orang lagi salat, ya, pasti kita salat masih ada lalat, ada nyamuk, kita diam aja. Kenapa? Lagi siaran langsung. Teman-teman lagi nonton, perhatian khusyuk. Nah, kita yakin bahwasanya tatkala kita sedang salat, Allah sedang menilai. Allah melihat antum, apakah ragu Allah melihat gerakan antum? Jangan gerakan antum. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang mengalir di dadamu. Allah tahu. Kamu khusyuk enggak khusyuk, Allah tahu. Kamu lagi salat mikirin pasar, Allah tahu. Kamu lagi salat mikirin utang, Allah tahu. Allah Maha tahu.
Apa yang mengalir di dadamu Allah Maha tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi wa tawakkal, kata Allah, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu samii'un alim. Kata Allah, yaitu Allah yang melihat engkau tatkala kau berdiri hendak salat, dan Allah melihatmu tatkala engkau sujud. Ya, jadi Allah melihat apa yang kita lakukan. Ini semua bisa membantu kita untuk khusyuk sehingga kita salat benar-benar kita menghadirkan dalam diri kita seakan-akan kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadap Allah. Maka jangan kita wajah menghadap Allah tapi pikiran kita cuek dari Allah Subhanahu wa taala.